Baik, belum selesai Bapak. Masih ada waktu 7 menit. Kita tadi janjinya adab bertamu dan memuliakan tamu. Sedikit, tadi kan yang bertamu suruh beradab. Ini yang menerima tamu pun suruh beradab. Ya, suruh beradab. Pokoknya nggak lebih 7 menit. Kalau lebih pun paling lebih setengah jam. Ya, tidaklah. Hari Sabtu kan hari ini, Bang? Nggak masuk kantor kamu? Ya, sudah, walaupun begitu tetap 7 menit insya-Allah. Ya. Kemudian adab orang yang menyambut tamu. Ya. Apa saja yang disuruh? Yang pertama, sambutlah tamu dengan niat as-salihah. Sambutlah tamu dengan niat yang lurus, niat yang baik. Ingat-ingat, menyambut tamu itu cabang iman. Rasulullah mengatakan dari Abi Hurairah, iman itu cabangnya 60 sampai 70 cabang. Sittun atau sab'una syu'bah. Salah satu cabang iman adalah menyambut tamu. Orang yang menyambut tamu membuktikan imannya. Ujian iman itu ketika tamu datang, Pak. Kita bahagia, senang atau tidak? Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Kan masuk ke dalam iman. Makanya kita tahu kita beriman atau tidak. Pas lihat datang tamu, langsung kita mengatakan, "Hai, Masya Allah, Alhamdulillah, tamu datang. Ini berkah nih." Disambutnya, Pak. Itu iman yang bicara. Tapi begitu kita lihat dari balik gorden, kapan lo katruk jamelong, udah sampai lagi tamu, ini hancur kita nih. Itu model-model langsung muka mukroom semuanya, Pak, nggak ada yang senang. Itu kecuali tamunya salah waktu tadi. Itu salah tamu. Tapi kalau kita nggak senang dengan kedatangan tamu, mungkin iman kita bermasalah. Maka luruskan niat ketika datang tamu, selalulah karenamu ya Allah, karenamu ya Allah. Maka semua yang kita beri, setiap suapan, semua berpahala. Kemudian husnu istiqbal ad-dhaif. Terima tamu, terimalah dengan cara yang baik. Bagaimana caranya? Yaitu bitabassum. Kembangkanlah senyuman. Jadi pas ketemu senyum, walaupun kita mungkin jarang senyum, tapi kalau ketemu tamu, senyum. Lalu kemudian wa talaqatul wajhi. Wajah dirubah menjadi wajah yang ceria, walaupun tadi sedang ada masalah, atau kita tadi sedang ribut sama isteri. Begitu terdengar ketukan pintu, langsung katakan ke isteri, "Cukup, kita berhenti dulu. Pulang tamu kita kembali lagi, baru kita berantem lagi." Kapreh ke, kupuh mati ke liwa jaminya kata. Begitu. Ya. Tunggu, ku bunuh kau setelah pulang tamu, ku bunuh kau, katanya. Tapi berhenti dulu ketika datang tamu. Begitu buka pintu, langsung wajah ini dirubah, Pak. Jadi begitu datang tamu, langsung wudu, rubah wajah, tersenyum, buat wajah ceria. Lalu iringi dengan kalimat-kalimat sambutan, tarhib. Langsung sambut. Ya. Kalau Rasulullah itu menyambut tamu, jangankan tamu yang bukan keluarganya, beliau menyambut anaknya Fatimah. Fatimah kan tinggal bersama Ali bin Abi Thalib. Ketika Fatimah datang ke rumahnya, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis Bukhari Muslim, Fatimah datang ke rumah Nabi, rumah ayahnya. Kata Rasulullah menyambut Fatimah, "Marhaban bi ibnati." Selamat datang wahai anakku. Itu anak sendiri, Pak. Ya. Ketika sepupunya datang, Ummu Hani, itu saudaranya Ali bin Abi Thalib, entah kakak entah adiknya, sepupu Nabi, anak Abu Thalib. Itu jitu ila Nabi, aku datang ke rumah Nabi, kata Ummu Hanik. Faqal, Nabi berkata, "Marhaban bi ummi Hanik." Selamat datang wahai Ummu Hanik. Jadi begitu sambutan Nabi. Jadi harus ada kalimat basa-basi itu. Selamat datang. Begitu Nabi dengan anaknya saja begitu. Kita kalau datang anak ke rumah kan enggak begitu, Pak. Kadang-kadang udah parkir di situ, tambang aja, mana-mana boleh. Akan begitu? Tidak. Rasulullah begitu lembutnya mengucapkan marhaban. Kita kalau sambut tamu begitu, ya enggak mesti marhaban. Itu kan bahasa Arabnya. Masa datang tamu marhaban, marhaban. Memang kita ada turunan-turunan Arabnya, misalnya kita kan enggak, kan? Jadi kita boleh ganti dengan bahasa Alhamdulillah udah datang, Masya Allah, masuklah, masuk. Itu buat tamu itu merasa dia disambut dengan baik. Jadi jangan kaku sekali, datang tamu dia macam sampai tamu lihat, ni orang yang punya rumah atau malaikat maut ni. Jadi harus ada bahasa-bahasa yang baik. Lalu kemudian ijlas ad-dhaif fi makanin la'iq. Dudukkan atau persilahkan duduk tamu di tempat yang layak. Jadi tadi tamunya jangan duduk, kecuali suruh duduk. Yang punya rumah harus pakai perasaan.
segera suruh duduk tamunya di tempat yang baik. Di mana tempat yang baik? Tempat yang disukai oleh tamu itu tempat yang baik. Kadang-kadang kita beli kursi Jepara, nggak ada sofa, kursi Jepara kan kerasnya minta ampun tu Pak. Kalau tamunya mengatakan, aduh saya nggak bisa duduk tu, saya ada cumut, apa lagi ni, cumut, bisul, saya ada bisul misal, ya sudah, jangan paksa duduk di kursi Jepara itu Pak. Dudukkan di tempat yang ada sofanya yang menarik. Pokoknya yang layak itu maksudnya yang disenangi oleh tamu. Begitu yang punya rumah. Lalu kemudian takdim wajibatud dhiyafah. Setelah itu apa lagi? Setelah suruh duduk, suruh masuk, suruh duduk, lalu segera amalan berikutnya yang paling penting, sediakan makanan dan minuman. Jadi jangan basa-basi dulu. Ni ada yang duduk sama tamu bicara 1 jam dari mana, Masya Allah, udah lama kali kita nggak jumpa. Kan terakhir kita jumpa waktu SMP kan udah 1 jam, aqua gelas nggak ada, makanan nggak ada, semua nggak ada. Kita pikir baik, itu tidak baik. Makanya Nabi Ibrahim dikenal dengan Abu Ad-Diyafah. Nabi Ibrahim itu ada 2 gelar. Satu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Satu lagi dikenal dengan Abu Ad-Diyafah, bapaknya para tamu. Kenapa? Termaktub dalam surat Az-Zariyat, Allah masukkan cerita Ibrahim menyambut tamu karena mulianya Ibrahim ketika menyambut tamu. Makanya menyambut tamu itu bahagian daripada amalan para nabi. Siapa yang datang ke rumah Ibrahim? 3 malaikat yang akan menghancurkan kota Sodom, kota kaum Nabi Lut. Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut tinggal hidup bersamaan dalam masanya, tapi berbeda tempat. Sebelum malaikat datang ke kaum Sodom, mereka bersilaturahim ke rumah Nabi Allah Ibrahim, yaitu Jibril, Mikail dan Israfil, menjelma jadi manusia sempurna, datang ke rumah Ibrahim. Ibrahim langsung suruh masuk. Allah sebutkan, hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukarramin. Apakah sudah datang kabar kepadamu Muhammad tamu-tamu yang datang ke rumah Ibrahim yang paling mulia? Bagaimana sambutan Ibrahim? Izdakhalu alaihi faqalu salama. Langsung Nabi Ibrahim suruh masuk. Suruh masuk, salam, masuk. Lalu kemudian ayat berikutnya Allah katakan faragha ila ahlihi fajaa bi'ajlin samin. Allah pakai fa. Setelah suruh masuk, Nabi Ibrahim langsung menyuruh istrinya menyediakan makan. Bahkan makanan yang disediakan pada waktu itu bi'ajlin samin, seekor anak sapi. Jadi enggak nanya-nanya itu ke tamu, enggak nanya-nanya apa-apa, langsung duduk, makanan dulu siapkan, kita sembelih anak sapi. Begitu Nabi Ibrahim Pak, 3 tamu seekor anak sapi Pak. Masya Allah, Nabi Allah Ibrahim menyambut tamu. Nanti kemudian ujungnya baru beliau tahu, ketika sudah suruh makan, ternyata mereka enggak mau makan, minum enggak mau minum. Nabi Ibrahim gentar juga, ini apa ini, ada niat buruk atau tidak? Disitulah malaikat baru kasih tahu bahwa kami utusan Allah, kami malaikat. Baru beliau sadar yang datang ke rumahnya adalah malaikat. Jadi jemaah mereka Allah, pelajaran ini diteruskan oleh Nabi Muhammad dan kepada umatnya. Maka kalau datang tamu, jangan banyak bicara dulu, sediakan makan minum Pak. Dan lihat model makanan yang disediakan Ibrahim, seekor anak sapi. Kita hari ini enggak harus maksa seekor anak sapi Pak, tapi kasih makanan terbaik, kasih makanan terbaik untuk tamu. Jadi bapak ibu ni, kalau beli kuih hari raya, beli kuih yang enak-enak, jangan beli kuih yang direncanakan untuk bisa 2 kali hari raya, yang kira-kira tamu begitu datang semangat, anak-anaknya semangat. Untuk apa beli kuih kalau yang enggak dimakan? Enggak ada pahalanya, membusuk. Ada yang sudah dari hari raya tahun lalu Pak, sudah berjamur di dalam toples. Untuk apa? Enggak ada manfaat. Sedangkan setiap kacang yang dimakan itu semuanya berpahala, tapi enggak mau dimakan karena kuih kita beli kuih-kuih model-model enggak suka orang. Maka belilah yang enak-enak, beli yang mahal dan enak, jangan yang mahal tapi tidak enak. Sekarang apa kesukaan orang? Beli, isi toples sepenuh-penuhnya, suruh makan tu tamu, suruh makan, habiskan. Jangan marah kalau tamunya kira-kira menggenggam toples, dia taruh dalam pangkuannya, dia genggam. Jangan marah, jangan tunjuk-tunjuk, kok kayak gitu, jangan bilang-bilang apa-apa. Kalau bisa habis, habislah, pahala melimpah untuk kita. Kasih makanan terbaik. Begitu juga minuman. Kalau hari raya datang bertamu, kasih minuman terbaik. Buatkan es buah, buatlah rujak manis, kasih es teler, atau paling kurang kalau sirup, paling kurang Pak, sirup model pohon pinang, model-model itulah. Ini enggak, hari raya sirup 88, hari raya sirup 66,
tahun berikutnya adalah yang baru 68, 86, gitu-gitu saja. Apa-apaan ini, Masya Allah, pulang tamu bibirnya bengkak-bengkak semuanya, bengkak semuanya. Jadi jemaah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak sadar bahwa apa yang kita beri di hari raya itu semuanya malaikat mengaguminya. Kalau nggak mungkin Allah cantumkan dalam Al-Quran kehebatan menyambut tamu. Baik. Kemudian ihdaru ta'am ila makanid dhaif. Setelah kita hidangkan makanan terbaik, kalau perlu Pak, suruh makan. Kalau dia datang menjelang makan siang, suruh makan, tapi suruhnya di awal. Misal datang tamu jam setengah 12, apalagi tamu jauh, itu langsung kita katakan di awal, ni jangan pulang ya, makan di sini. Itu sudah, ayam ada 3 ayam sudah kita sediakan di belakang, sudah kami potong, ayam tetangga kami ambil, kita makan bersama. Dari awal. Ini enggak, kadang-kadang enggak tawarkan dari awal. Begitu tamu sudah naik ke mobil, panaskan mobil mau pulang, baru kita bilang enggak makan di sini. Kata tamu, taikmu lah katanya. Dari tadi sudah kita di sini, mau pulang baru disuruh makan. Mana mungkin orang lagi, Pak? Itu kadang-kadang kita yang pelit-pelit tapi sok sedekah begitu. Pelit tapi pura-pura sedekah. Waktu pulang baru kita dari awal kasih tahu makan di sini. Itu orang beriman, penuh imannya. Nah, kemudian ihdar at-ta'am ila makanid dhaif. Begitu sudah siapkan makanan dan minuman, dekatkan makanan minuman itu ke tamu, dekatkan. Kenapa? Nabi Ibrahim sampai Allah sebutkan kalimat faqarrabahu ilaihim. Nabi Ibrahim setelah selesai sapi itu didekatkan ke tamu. Jadi dekat itu supaya dia mudah menjangkau. Hari ini settingan ruang tamu kita, Pak. Karena ruang tamu model luas-luas hari ini, itu kursi di sana. Selalu di dinding sini satu. Meja di tengah. Jadi tamu cuma bisa menatap, isi toples dia tatap begitu saja, dia lihat begitu saja. 2 kali bangun nggak berani bangun lagi. Anaknya bilang, mak, adik mau yang itu, kau dah gerau kena, bangun aja sendiri. Mama udah malu, ada CCTV itu sebab masalahnya. Nggak berani, Pak. Maka nggak baik begitu. Kayak mana caranya? Ini duduk tamu, ini mejanya di samping lutut dia. Jadi dia buka terus-terusan, buka, makan. Itu punya rumah ini, yang punya rumah ini, itu yang terbaik telah mengikuti para nabi. Jadi jangan jauh-jauh buat kursi, antara kursi dengan meja. Ini pengalaman saya juga, Pak. Ya. Cuma saya nggak bilang rumah orang siapa. Ya. Mau kita ambil makanannya enak-enak pula itu. Mau kita ambil, aduh nggak enak. Kan karena kita kan punggung kita harus naik terusan naik ambil, kan nggak enak Pak begitu. Nah, maka dekatkan. Berikutnya, ini udah lewat 5 menit. Yang mau pulang boleh pulang, Pak. Yang mau pulang boleh pulang. Yang masuk kantor silahkan. Saya tidak melarang. Ya, ini karena terakhir hari ini kita bertemu, kan? Setelah itu kita kan hari raya. Berikutnya, ada mutakalluf asyadid lidhaif. Kalau kita bukan orang yang mampu, tidak usahlah membebankan diri dengan sampai berhutang. Kecuali kita mampu, misal belum keluar gaji, datang tamu di hari raya, gaji belum keluar. Ini yang model begini, boleh berhutang karena yakin bisa bayar. Tapi kalau kita bertamu ke rumah orang miskin, si miskin nggak perlu sampai bersusah payah menyediakan macam-macam, Pak. Sesuaikan dengan budget yang ada. Kita yang punya rumah pun harus faham-faham. Kita yang harus bawa ke rumah orang miskin, bawalah hadiah segala macam. Ya, karena tidak baik membebankan diri sampai menghancurkan keadaan rumah. Kemudian berikutnya, khidmatus sahibil bait ad-duyuf binafsih. Kalau bisa, layanilah tamu dengan tangan sendiri. Nah, jadi kalau tamu kita layani dengan tangan, kita yang bawa air, kita yang ini kan, karena Nabi Ibrahim itu melakukannya sendiri dengan tangannya, padahal Nabi ya, Nabi Muhammad kalau datang tamu menyediakan, jadi tidak malu. Ini baru digelar ustaz saja, datang tamu sudah nggak berani angkat kopi, nggak berani angkat kopi, pakan malai, dia dekat ustaz. Jangan ustaz, jangan begini. Oh, apa ustaz, bawa kopi ke jamaahnya, apa salahnya? Makin bawa ke jamaah makin banyak amplop dikasihkan, begitu kan? Jadi jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, ini baru sedikit dikenal orang alim, seakan-akan nggak boleh lagi angkat teh, nggak boleh lagi kasih kopi. Rasanya jatuh maruah, harkat, martabat kalau bergerak-gerak. Seandainya kita melayani tamu-tamu kita, Nabi Allah Ibrahim dengan tangannya sendiri dia layani tamu. Ini ada yang model sedikit dikenal orang alim sampai datang ke walimah orang saja, itu kalau nggak dihidang ngambek, Pak. Kalau nggak dihidang ngambek. Misal disuruh ngantri nih di walimah orang, kita datang nih,
disuruh ngantri, ngambek pulang. Kenapa? Kita bilang, apa itu? Masa kita ustaz enggak diladani? Maunya kan ada tempat khusus untuk ustaz di sana. Ini bukan ustaz sebenarnya. Tidak layak jadi ustaz begini. Ustaz itu harus lebih merendah dibanding jamaah. Datang kalimah ngantri pegang piring, apa salahnya? Kan bisa, kan enggak menjatuhkan harkat martabat. Malah orang kadang-kadang melihat, ya Allah, ya Allah. Orang sibuk, Pak. Orang sibuk melihat kita. Disitulah kita kenal orang alim. Alim itu, Pak, bukan alim yang semakin menyombongkan diri. Alim itu semakin merendah. Semakin alim seperti padi, semakin merendah, semakin merendah. Dari gaya kita salaman dengan orang, kalau model-model merasa diri berilmu, kasih tangan langsung model kayak gini, badan dengan congkak terangkat, kasih tangan, cium, pula balik, cium. Itu saja sudah nampak ketidakalimannya. Apa salahnya sedikit kita merendah? Nah, inilah kadang-kadang kita melihat orang dari tampilan. Berikutnya, ini sudah hampir habis, Pak. Ini dah betul hampir habis ni. Kemudian al-ihsan ila dhaif muddata iqamah. Kalau ada tamu jauh yang nginap di rumah kita, perbuat baiklah kepadanya selama dia menginap. Contohnya apa? Sampai disebutkan bersihkan kamar mandi. Jadi kamar mandi disikat, jangan kuning lagi. Kemudian wangikan kasur, spraynya cabut, ganti dengan spray baru. Kemudian sarung-sarung bantal punya anak kita cabut, ganti dengan spray baru. Dia mau tidur, kasih sarung baru. Dia mau mandi, kasih anduk baru. Mau selimut, kasih selimut baru. Itu iman yang bicara itu. Segitunya kita disuruh sambut tamu. Jangan kita suruh tidur di kamar anak. Dia tamu nginap nih, tidur kamar anak, di situ ngencas anak masih ada. Kemudian buku-buku di mereka, itu tidak beradab. Kita sebagai punya rumah tidak beradab. Oh, masalah baru kemarin kita pakai kasur spray itu. Tetap disuruh ganti yang baru. Berikutnya, khurud sahibil bait ma'a dhaifih ilal bab. Ketika tamu pulang. Ini dah kan hampir habis, Pak, karena dah mulai bicara pulang nih. Ketika tamu pulang, kita yang punya iman dan beradab, hantarkan tamu itu sampai ke pintu pagar. Hantarkan sampai ke pintu pagar. Kita berdiri di pintu pagar sampai dia berangkat. Dan bersambung terakhir, ada muddukhul wa ighlaq al-bab ila ba'da insirafi. Jangan tutup pintu, jangan masuk ke rumah. Jangan tutup dan jangan masuk ke rumah sebelum hilang tamu itu dari pandangan kita. Sebelum dia berangkat betul, jangan kita masuk ke rumah. Kadang-kadang kan ada model mobil itu harus putar dulu ke ujung sana. Ini pintu pagar rumah kita. Mobilnya itu harus diputar dulu untuk balik pulang. Kita tunggu tu depan pagar, tunggu. Kadang-kadang kan mobil tu pas udah pulang kan ada klakson terakhir, Pak. Di tent terakhir tu, tent, lalu kita angkat tangan. Sempurnalah iman kita menyambut tamu. Sampai setelah itu sudah tamu yang nampak, baru kita masuk ke rumah. Ini ada yang model tamu balik, nggak ada lagi dia. Mau di tent nggak bisa lagi, Pak. Karena nggak ada lagi orang. Kita sudah masuk ke pintu. Ini tidak beradab. Walaupun kita berdiri di pintu pagar dengan terik matahari, kita nggak pakai sandal. Kadang-kadang nggak pakai sandal kita berdiri di pintu pagar tu. Dengan tamu kita putar mobil nggak selesai-selesai, Pak. Udah setengah jam dia putar mobil nggak lolos. Apa boleh buat? Tunggulah di situ, tunggulah. Sampai dia lewat di depan mata. Begitulah seorang mukmin menerima tamunya. Mudah-mudahan dengan apa yang kita bahas ini menjadi sebuah pelajaran yang baik ketika kita nanti berhari raya dalam kunjung mengunjung. Baik, karena waktu kita sudah lewat 11 menit, kita cukupkan. InsyaAllah kita bertemu kembali setelah hari raya di waktu yang akan ditentukan oleh panitia masjid, insyaAllah. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.